Selamat berjumpa kembali rekan-rekan sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dengan pelajaran kita pada hari ini. Selama triwulan ini kita akan belajar satu tema yang baru berkenaan dengan keluarga yang mengasihi Tuhan. Jadi dari mulai pelajaran yang pertama sampai dengan pelajaran yang ke-13 nanti kita semuanya akan membahas tentang keluarga. Bagaimana kita bisa belajar untuk membangun keluarga sesuai dengan kehendak Tuhan. Terutama bagaimana keluarga yang mengasihi Tuhan itu. Saudara sekalian, sebelum kita akan mulai dari pelajaran yang pertama untuk triwulan kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk hari ini atas kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami boleh bersama-sama kembali untuk memulai satu tema besar berkenaan dengan pelajaran keluarga dari Sabda Tuhan. Tolonglah kami, supaya sungguh kami dapat memahami Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan untuk setiap keluarga. Terpujilah namamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sampaikan seluruh ucapan syukur kami dan terima kasih kami sekaligus mohon tuntunan Tuhan. Amin. Saudara sekalian, tema kita sepanjang triwulan ini berkenaan dengan keluarga yang mengasihi Tuhan. Pada triwulan kedua tahun 2021 ini, dari pelajaran pertama sampai dengan pelajaran yang ke-13, kita akan membahas tentang keluarga. Pada pelajaran kita yang pertama ini, kita akan belajar pokok yang pertama, yaitu bahwa keluarga sebagai lembaga ilahi. Pelajaran yang akan kita ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-1 sampai dengan Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-25. Ayat hafalan yang dipakai atau menjadi ayat kencana kita adalah pasal 1 ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Pokok yang pertama yang kita bisa pelajari adalah manusia, laki-laki, dan perempuan. Kita tahu bahwa keluarga adalah lembaga ilahi. Keluarga terbentuk atas inisiatif dan kehendak Allah. Oleh sebab itu, jika kita ingin agar keluarga kita harmonis, maka kita perlu mempelajari firman-Nya dan prinsip-prinsip yang diajarkan kepada kita. Allah menetapkan prinsip-prinsip berdirinya keluarga bahagia. Hal itulah yang merupakan pokok kajian kita dalam pelajaran kita hari ini. Dengan berpegang pada ajaran Alkitab, kita akan mencermati berbagai masalah pada zaman ini. Pokok pemikiran awal yang akan kita diskusikan pada hari ini ialah manusia, laki-laki dan perempuan. Apa yang baik menurut pandangan manusia tidak selalu baik menurut pandangan Allah. Apa yang baik menurut pandangan Allah pasti selalu baik bagi hidup manusia. Hikmat manusia terbatas, sedangkan hikmat Allah adalah sempurna. Alkitab adalah firman Allah yang memuat segala apa yang baik bagi manusia menurut pandangan Allah. Hikmat manusia harus diuji apakah benar atau salah berdasarkan firman Allah, yaitu Alkitab. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 27 menyatakan secara khusus dua kebenaran. Kebenaran pertama, bahwa Allah sebagai pencipta manusia. Semua manusia adalah ciptaan Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Allah menciptakan menurut gambar dan rupanya. Nah, saudara sekalian, kebenaran yang kedua yang dituliskan dalam ayat-ayat ini adalah
bahwa setiap manusia hanya memiliki satu gender atau satu jenis kelamin, yaitu laki-laki atau perempuan. Alkitab menyebutnya sebagai Adam, itu laki-laki, dan Hawa sebagai perempuan. Pada zaman postmodern ini, semakin banyak penyimpangan perilaku manusia. Salah satu penyimpangan yang terjadi adalah seseorang terlahir sebagai laki-laki, namun menganggap dirinya sebagai seorang perempuan. Atau sebaliknya, dari segi penampilan nampak sebagai seorang perempuan, tetapi ternyata seorang laki-laki. Atau nampak seperti laki-laki, tapi ternyata seorang perempuan. Fenomena ini sering disebut sebagai transgender. Mengapa perilaku transgender ini marak terjadi? Menurut seorang pakar rumah tangga, yaitu James Dobson, dalam bukunya Mendidik Putra Anda, salah satu faktor penyebab adalah pola asuh orang tua yang tidak tepat. Seharusnya setiap anak laki-laki harus dibesarkan, dididik, dan diperlakukan sebagai laki-laki. Demikian juga anak perempuan harus dibesarkan, dididik, dan diperlakukan sebagai perempuan. Bagian yang kedua, manusia itu tidak baik kalau hidup sendirian. Ini diambil dari Kejadian pasal yang kedua, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Ayat 18 memberitahu kita, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kata tidak baik dapat berarti tidak lengkap, tidak utuh, atau tidak sempurna. Nah, manusia yang lengkap, utuh, dan sempurna adalah laki-laki dan perempuan. Seorang laki-laki memerlukan kehadiran seorang perempuan, dan seorang perempuan memerlukan kehadiran seorang laki-laki. Itulah sebabnya, saudara sekalian, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan segambar dan serupa dengan dirinya. Laki-laki dan perempuan memiliki harkat, martabat, dan derajat yang sama, walaupun berbeda peran dan fungsi untuk mencerminkan kemuliaan Allah. Kita tahu bahwa puncak prestasi karya penciptaan yang dilakukan Allah adalah menciptakan manusia. Secara teologis, manusia disebut sebagai mahkota ciptaan Allah. Tuhan Allah merencanakan dan menciptakan manusia dengan sempurna. Nah, Kejadian pasal 2 ayat 19 sampai 21 mencatat proses penciptaan manusia. Pertama-tama, Allah menciptakan laki-laki, yaitu Adam. Lalu, Allah menciptakan perempuan, yaitu Hawa dari tulang rusuk Adam. Oleh karena itu, penolong yang sepadan bagi laki-laki adalah perempuan. Dan pasangan yang paling cocok bagi perempuan adalah laki-laki. Saudara sekalian, kedudukan dan keberadaan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga tidak bisa digantikan dengan uang, dengan harta, dengan binatang piaraan, dan hal-hal lainnya. Karena semuanya itu tidak sepadan bagi manusia. Catatan kita yang ketiga, manusia itu direncanakan untuk menikah. Itu
Kalau kita baca dari pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-25. Kalau kita ditanya, apakah yang menjadi harapan kita pada waktu kita merencanakan pernikahan dan memiliki keluarga? Tentunya kebahagiaan. Nah, di dalam konteks pernikahan, ada dua saat yang bersejarah bagi suami istri. Yang pertama, ketika mereka melangsungkan pernikahan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga. Yang kedua, ketika mereka mengantarkan putra atau putri mereka melangsungkan pernikahan. Ketika suami istri menikah, maupun ketika mereka menikahkan putra dan putrinya, doa dan harapan adalah terciptanya keluarga yang bahagia. Saudara sekalian, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan adalah supaya mereka menjadi pasangan dengan ikatan pernikahan atau ikatan perkawinan. Perempuan menjadi penolong yang sepadan bagi laki-laki. Itu dituliskan dalam Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-25. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Dan Adam menyadari bahwa binatang tidak dari jenis yang sama dengan dirinya. Adam memerlukan kehadiran Hawa, karena hanya Hawa yang sepadan dengan dirinya. Praktek pernikahan yang bertentangan dengan ajaran Alkitab pasti tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Nah, fenomena adanya orang yang tertarik kepada orang dengan jenis kelamin yang sama disebut homoseksual. Artinya, seorang laki-laki tertarik kepada laki-laki lainnya, atau sebaliknya, seorang perempuan tertarik dengan perempuan lainnya. Saudara sekalian, penyimpangan lainnya seperti poligami, yaitu beristri lebih dari satu, poliandri, bersuami lebih dari satu, kumpul kebo, pedofilia, atau pria dewasa yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak laki-laki kecil, suami melakukan kekerasan terhadap istrinya, atau sering kita dengar dengan istilah KDRT, dan sebagainya, kita melihat bahwa itu merupakan penyimpangan dari apa yang ditetapkan Tuhan. Praktek pernikahan yang menyimpang dari ajaran Alkitab tersebut, dengan tegas kita harus menolaknya. Ingat, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan Adam dan Hawa, serta menyatukan mereka sebagai satu keluarga dalam ikatan perkawinan. Jodoh bagi laki-laki adalah perempuan, dan jodoh bagi perempuan adalah laki-laki. Itu berarti pernikahan monogami. Titik. Selebihnya tidak sesuai dengan rancangan Allah yang ditetapkan bagi manusia. Kesimpulannya, saudara sekalian, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Yang kedua, pasangan yang sepadan bagi laki-laki adalah perempuan. Satu Adam untuk satu Hawa. Dan sebaliknya, satu Hawa untuk satu Adam. Ingatlah, rencana Allah dalam pernikahan adalah monogami. Itu sebabnya praktek homoseksual dan transgender adalah penyimpangan dari rencana Allah. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itulah pelajaran kita pada hari ini. Meskipun singkat, setidaknya mengingatkan kita kembali bahwa
Tuhan merencanakan untuk kebahagiaan kita bersama. Kalau demikian, marilah kita selalu mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Kalau kita sebagai keluarga benar mengasihi Tuhan, maka kita akan mengikuti firman Allah, mengikuti rencana Allah, termasuk dalam kehidupan keluarga kita. Mari kita ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita semua, termasuk dalam setiap keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini atas berkat-Mu. Kami belajar dari sabda-Mu bahwa sesungguhnya rencana-Mu agung bagi kebahagiaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai berjumpa rekan-rekan sekalian pada rekaman-rekaman yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.